Halo buat teman-teman warga GBKP dimanapun berada. Kali ini kita akan bertemu kembali dalam sermon perpuluhan Jabu-Jabu GBKP berbahasa Indonesia. Dan ini sebagai revisi karena bahan perpuluhan Jabu-Jabu yang sempat kita kirim ternyata ada perubahan karena apa yang tertulis di buku perpuluhan Jabu-Jabu kita dan materi yang dibahas tidak sama. Jadi kami mengulangi sermon kita dengan bahan Alkitab yang baru, yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh PPWG GBKP. Saya Pendeta Sinar Hagata Barus, juga Nora. Saya Pendeta Novi Kapinem akan menemani teman-teman dalam sermon perpuluhan Jabu-Jabu sambil kita menikmati perjalanan. Baik, sebelumnya kita mulai dari pembacaan nats Alkitab kita. Ya, pembacaan nats Alkitab kita dari Kejadian 41 ayat 33 sampai 37. Bacakan ini. Ya. Karena itu sebaiknya Tuanku memilih seseorang yang cerdas dan bijaksana dan memberinya kuasa untuk mengatur negeri ini. Tuanku harus pula mengangkat pegawai-pegawai lainnya dan memberi mereka kuasa untuk memungut 1/5 dari semua panen gandum selama 7 tahun masa penuh kemakmuran itu, lalu menimbunnya di kota-kota serta menjaganya. Gandum itu akan menjadi persediaan makanan selama 7 tahun masa kelaparan yang akan datang di Mesir. Dengan demikian rakyat tidak akan mati kelaparan. Raja dan para pegawainya menyetujui rencana Yusuf itu. Sampai di sini firman Tuhan. Iya. Jadi kebetulan ya, kebetulan yang tidak disengaja, bahan kita ini bersamaan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat Indonesia karena belakangan ini pemerintah seperti lebih ketat ya soal pajak. Iya. Jadi bukan hanya ketat, lagi ditambahkan kayaknya. Semua hal yang bisa ditagih pajaknya ditagih. Kira-kira begitu ya. Lalu beberapa masyarakat mulai komplain. Iya, nggak nyaman lah, semuanya pajak, semua pajak gitu kan. Ya, tapi nanti akan kita temukan juga logika di balik kenapa Yusuf juga menaikkan pajak ya. Karena Yusuf bukan hanya 10%, ya, tapi malah nggak tanggung-tanggung 20%. Ya, 1/5. Ya, 1/5 dari 100% udah jadi 20%, dan itu iya, pajak yang sangat tinggi. 20% loh nih. 20% dari hasil panen. Tapi memang jujur aja ya, kalau naik gini pajak, ini semuanya dipajakin, semua dipajakin. Memang agak berat juga lah untuk masyarakat ya. Tapi coba kita perdalam lagi kayak ini bikin Yusuf ini. Apa logika di balik itu? Karena ini juga naik ini dari 10% jadi 20% dibikin Yusuf. Coba nih. Tentu yang pertama, Yusuf ini berdasarkan mimpi yang sebelumnya sudah mimpi raja ya. Iya. Bahwa Yusuf menafsirkan mimpi itu, dan berdasarkan keterangan yang Yusuf sampaikan, akhirnya raja mempercayakan Yusuf menangani pengelolaan keuangan negara Mesir. Berhubung tema kita juga membahas soal perbelitan. Iya. Dalam bahasa Karo itu perbelitan ya, dalam bahasa Indonesia soal keuangan lah ya. Iya, mengatur keuangan. Mengatur keuangan keluarga. Dan kecerdasan Yusuf ini yang mau kita ambil nanti untuk diaplikasikan di keluarga. Ternyata Yusuf ini menyadari bahwa sebuah bangsa tidak boleh menyia-nyiakan masa-masa melimpah. Iya. Karena Yusuf sadar gak akan selamanya masa melimpah itu akan terus melimpah. Nanti ada saatnya itu tergantikan menjadi masa penuh kesulitan. Sesuai dengan mimpi lah ya, 7 lembu gemuk, 7 lembu yang kurus. Jadi 7 tahun masa kelimpahan,
akan segera digantikan dengan 7 tahun masa kesusahan. Nah, Yusuf itu memanfaatkan dengan sangat baik masa kelimpahan itu, persiapan untuk masa kesulitan. Nah, jadi pada saat panen melimpah ruah, disitulah justru Yusuf memberi nasihat kepada raja agar menaikkan pajak. Dan ternyata terbukti kan, pada saat masa kelimpahan itu usai, lalu masa kesulitan tiba, uang atau harta di kas negara sudah cukup, beserta gandum-gandumnya semua ya, bahan pangan cukup. Nah, ini penting juga sebagai perenungan bagi kita, karena kalau kamu pernah dengar ada sebuah negeri yang kaya raya, negeri kecil, negeri pulau yang namanya Nauru. Itu di Laut Pasifik ya letaknya. Negeri ini ternyata melimpah kekayaan alam karena waktu itu ditemukan fosfat di Nauru ini. Itu hasil dari endapan kotoran burung selama ratusan tahun. Ternyata fosfat itu kualitasnya sangat bagus dan bernilai jual sangat tinggi, sehingga tiba-tibalah berubah Nauru itu menjadi negeri kecil yang kaya raya. Kaya raya. Banyak yang butuh fosfat ya kan? Iya, fosfat dijual ke seluruh dunia. Dan rupanya berbeda dengan Yusuf, mereka mengira fosfat itu nggak akan habis-habisnya. Sehingga fosfat itu dieksploitasi begitu luar biasa kan? Dan tidak ada pajak dikenakan kepada masyarakat. Orang negara kaya ya. Negara kaya. Malah sebaliknya, semua digratiskan. Rumah sakit gratis, perumahan dibangun gratis juga, pejabat kaya raya mewah, negara memberi subsidi besar-besaran untuk kuliah bagi masyarakat di luar negeri. Dan ketika tiba masanya fosfat itu habis, maka hancurlah negara itu karena tidak ada sumber yang lain. Karena logikanya kan nih, secara lagi kaya gitu loh, apa salahnya menikmati kan gitu ya, banyak pikirannya. Selagi masih ada, kapan lagi kita nikmati gitu. Mungkin Nauru itu pun begitu. Nauru ya, bukan Naura ya. Nauru. Jadi Nauru ini juga mungkin begitu. Selagi ini juga punya pemerintahan Nauru, punya masyarakat, ya semualah bisa menikmati gitulah ya kan. Menikmati. Tapi ternyata salah ya. Habis juga rupanya. Habis. Andai kata, ini kan nanti kita bandingkan ke keluarga ya. Nah kalau udah habis itu fosfatnya, itu negaranya bangkrut. Sudah miskin. Dan dari negara terkaya di dunia menjadi negara termiskin di dunia. Andai kata waktu itu kekayaan itu mereka gunakan sebaik-baiknya, artinya investasi ke banyak tempat, kan kemungkinan besar mereka masih bisa hidup dengan tenang. Nah rupanya dengan hanya negara pulau ya kan, kecil, jadi bisa mereka lagi punya keuangan lagi cukup kuat, mereka bangun ini itu juga tetap semakin kuat negaranya walaupun kecil ya kan. Andai kata tadi misalnya kan mereka meminjamkan uangnya ke negara-negara yang lain berbunga misalnya gitu kan banyak negara meminjamkan uangnya ke negara lain, dan itu kan bisa menjadi penghasilan mereka kemudian. Nah, karena sudah terlanjur semuanya serba gratis, tahu nggak kalau sekarang apa Nauru itu negara dengan penduduk tergemuk di dunia, obesitas semua ya? Iya, hampir semua masyarakatnya obesitas. Gara-gara apa ya? Sudah terbiasa malas. Iya. Mereka nggak bekerja. Mulai tahun 19 sekian ya? 70-an. 1970-an.
sudah terbiasa mereka ya. Mereka Wah, sudah menjadi berapa orang yang generasi malas. itu ya. Dan sekarang sudah jatuh miskin. Nah, kita kembali ke pajak tadi. Mhm. Ada di sebuah media sosial ada orang yang protes kenapa Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah ini harus dikenakan pajak yang tinggi. Iya. Kenapa pemerintah mengenakan pajak yang tinggi? Padahal kita kan sudah kaya, kira-kira begitu. Iya. Nah, Sumber alam banyaklah ya kan yang ya. dijual ini itu ya. Lalu apa gunanya rakyat masih dikenakan pajak? Mhm. Nah, ternyata ada seorang yang punya jawaban yang cukup cerdas. Dia membandingkan Indonesia dengan Norwegia. Nah, Itu sebuah negara yang salah satu negara yang mengenakan pajak tertinggi di dunia pada Norwegia. rakyatnya. Oh, Padahal dia negara yang kaya, iya iya iya. kaya sumber daya alam. Ah. Pajak pun tinggi ya. Pajak sangat tinggi. Kenapa? Sampai 40% itu pajaknya. Oh, oke. Kenapa? Rupanya mereka punya logika begini. Seram lah 40% Iya. nih. Jadi gaji itu hampir separuh sudah milik negara. Iya. Rupanya alasannya walaupun mereka punya sumber daya yang melimpah, tapi mereka hidup layaknya orang miskin, layaknya negara miskin, supaya banyak yang tersimpan. Ya. Jadi mereka tetap hidup seperti orang miskin, supaya di suatu saat nanti ketika mereka kan kekayaannya minyak dan gas kan, ketika itu nanti habis, uang masih ada. Ya, ya. Mereka masih punya persiapan ya, punya simpanan lainnya. Ya. Nah, jadi kalau kita berkaca ke Norwegia, ada juga logikanya kenapa pemerintah kemudian mencoba untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak. Iya, semua ya, semua. Ini ada rencana pemerintah kita bakal semua metode pembayaran kita akan disatukan pada satu ID. Jadi satu orang satu ID. Jadi kalau ada ibu-ibu Moria yang rajin belanja Shopee, itu akan terdeteksi ya. Nah, belanja itu terdeteksi, atau semua transaksi keuangan kita akan terdeteksi oleh negara, sehingga kita nggak akan bisa lagi mengelabui pajak. Iya. Sekarang kembali ke keluarga. Nah, Kita nggak usah ngomongin pajak negara dulu lah ya. Kita mau ngomongin ke ekonomi keluarga, karena kalau ke negara nih agak rumit dan repot, beserta karena ada krocok-krocok koruptor di dalam perpajakan dan lain. Kita ngomong soal keuangan keluarga aja. artinya kan keluarga sama juga dengan situasi Yusuf di Mesir kan. Iya. Bahwa keluarga itu kan pasti ada masa-masa kelimpahan. Iya. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita muda, ada Iya. saatnya kita punya penghasilan. Pada saat bersamaan anak-anak masih kecil. Jadi pasti ada masa dalam keluarga kita itu kita sebenarnya bisa menabung. Iya. Dipaksa, seharusnya dipaksa ya. Ada saatnya juga nanti kita sakit. Iya. Ada saatnya kita akan menua. Ada saatnya penghasilan kita juga akan menurun karena kita sudah berhenti bekerja. Iya. Jadi saat istilah lembu gemuk itu saat kita punya umur yang masih muda, Masih punya kuat. kekuatan, disitulah kita memaksa diri untuk menabung lah ya, Iya, menyisihkan. menyisihkan atau dengan memberikan pajak. Memajaki diri Iya, sendiri. memajaki diri sendiri di keluarga. Iya. Karena pasti anak kita yang kecil itu suatu saat akan kuliah, Iya. suatu saat akan bekerja atau mencari pekerjaan, Iya. suatu saat mereka akan menikah.
Lalu nggak akan selamanya kita sehat. Iya. Ada lagi nanti masa kita sakit. Disitulah lembu kurus tadi ya. Disitulah masa-masa sulit itu, 7 tahun masa sulit itu, masa sukar. Bagaimana kita memprediksi itu? Kita kan nggak perlu lagi tunggu mimpi dari Tuhan ya. Nanti akan ada 10 lembu gemuk, habis itu datang 10 lembu kurus. Oh berarti 10 tahun lagi susah nggak? Kayaknya nggak perlu lagi kita nunggu mimpi. Tapi yang pasti akan ada masa kemakmuran di tiap-tiap keluarga. Ada juga masa-masa kesulitan di tengah-tengah keluarga. Itu yang harus kita ingat ya. Karena kadang kan nggak sadar loh. Selagi masih ada ya. Iya, saat masih ada uang, rezeki berdatangan, terus kita anggap akan selamanya begitu. Dan istilahnya menghadiahi diri gitu. Tapi menghadiahi dirinya berlebihan, tanpa batas, tanpa perhitungan. Ternyata harus kita memajaki diri sendiri sebenarnya ya. Iya, memaksa diri kita untuk tidak menghabiskan semua yang kita hasilkan. Iya. Untuk persiapan di masa yang akan datang. Iya. Jadi ke situ mungkin ini arahnya bahan PJJ kita ini. Kemudian misalnya bagi teman-teman yang menjelang pensiun, berhentilah mencoba-coba. Artinya kan ini ada investasi bodong itu kan mencoba-coba. GS itu ya, GS, EA. Itu mencoba-coba namanya. Artinya kita kan sudah mulai berumur, menjelang pendapatan akan menurun terus. Masa kita mencoba-coba untuk menghabiskan uang yang kita cari bertahun-tahun untuk sesuatu yang belum kita tahu dengan pasti kan. Iya. Sehingga kalau dengan tergiur apa ya, kelipatan uang cepat. Tergiur cepat, keuntungan cepat. Iya. Akhirnya ketika saatnya kita harus mengalami bencana, saat kita butuh uang, mengembalikannya sudah susah. Iya. Karena kekuatan kita sudah berkurang. Jadi kita mesti sangat perhitungan, dan itu yang Yusuf lakukan kan. Yusuf berhitung sangat cermat sehingga Mesir kemudian keluar dari ancaman bencana kelaparan. Iya. Sementara negeri-negeri sekelilingnya kelaparan. Sehingga mereka datang lagi ke Mesir ya. Sehingga itulah luar biasanya ya. Masa kelimpahan itu betul-betul dimanfaatkan oleh Mesir, sehingga pada masa kelaparan rakyat mereka sudah cukup makan, dan mereka bisa berjualan ke negeri-negeri sekelilingnya, sehingga itu melipat gandakan keuntungan mereka. Jadi masuk akal kalau Mesir itu menjadi negeri yang sangat hebat, walaupun sekarang Mesir sedang terpuruk, tapi kita bisa melihat peninggalan bangunan mereka itu menunjukkan bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang luar biasa hebat. Iya, betul. Jadi ini sekarang karena ini juga perpulungan jabu-jabu, setidaknya orang tua yang ikut dalam perpulungan PJJ ini kan, setidaknya bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang masa kesulitan yang nanti pasti akan datang gitu loh, pasti akan datang. Jadi kita bersiap dari sekarang. Tapi menarik juga sini, gimana kalau kita juga memajaki diri kita? Aku menarik juga itu. Kita memajaki diri kita dengan pengetahuan. Jadi gini, si Yusuf ini kan punya pengetahuan ini baca mimpi. Yang menariknya, dia punya pengetahuan, dia juga bijaksana bagaimana menyikapinya. Kita banyak tahu ini kan, pengetahuan kita sudah cukup lah soal ekonomi. Pengetahuan kita misalnya sudah luas lah tentang ekonomi negara, ekonomi ini itu. Bagaimana kita menyikapinya dalam rumah tangga kita. Jangan nanti kita asik ngomong soal ekonomi negara, padahal ekonomi rumah tangga kita nggak kita atur kan. Jadi mungkin ini juga jadi perenungan untuk kita semua lah. Bagaimana kita mengatur ekonomi keluarga. Kita ajari anak-anak kita, karena kan gini nih, kita kan juga pernah muda ya,
dapat gaji pertama, gaji kedua, wah ini luar biasa banget gitu kan. Pengen menikmati gitu. Terakhir gonta-ganti HP, gonta-ganti dengan membeli HP dengan keluaran yang terbaru, membeli sepeda motor lah, memperbaiki aksesorisnya semua, gonta-ganti mobil. Kalau itu menjadi pendapatan pemasukan, nggak apa-apa. Takutnya anak muda yang baru mendapatkan pekerjaan, mereka tergiur dengan, wah banyak nih gaji nih. Jadi mereka menikmati hasil mereka tanpa ingat memajaki diri sendiri untuk hari tua. Iya. Dan ini penting buat teman-teman warga GWKP. Ketika kita terpuruk nanti, karena masanya pasti ada ketika kita sakit dan kita tidak bersiap, kita kemudian pada akhirnya akan menyalahkan Tuhan. Iya, betul juga. Kita juga akan menyalahkan keluarga, karena kita akan berkesimpulan keluarga itu nggak menolong kita, teman-teman nggak menolong kita pada saat kita sulit. Padahal Tuhan pernah memberi 7 tahun kelimpahan bagi kita yang kita sendiri nggak memanfaatkannya dengan baik. Kira demikian itu penjelasan yang panjang lebar. Iya, kayaknya sudah cukup lah ya. Nanti kita harapkan teman-teman di diskusi akan membahas lebih jauh lagi. Ya. Demikianlah teman-teman, diskusi menarik kita pagi ini tentang bagaimana 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kesulitan di rumah tangga. Semoga materi ini menginspirasi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk masa depan. Dan jangan lupa untuk hadir kembali pada sermon-sermon perpuluhan jabu-jabu kita minggu-minggu yang akan datang. Dan kami mengharapkan kita untuk subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dari kawan jahe, kami menyampaikan salam damai bagi kita sekalian. Salam.